Baiklah, selamat pagi anak-anak kami semuanya. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya belajar online-nya. Baik, hari ini kita mempelajari sambungan dari materi sebelumnya, yaitu tentang genetika. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Nah, pertemuan ini kita akan mempelajari tentang persilangan dihibrida. Apa itu persilangan dihibrida? Persilangan dihibrida itu adalah persilangan dengan dua sifat yang beda. Nah, di artinya dua, hibrida artinya persilangan. Seperti itu ya. Nah, contohnya. Di sini ada dua contoh Miss berikan. Yang pertama, sapi bertanduk pendek berambut putih dikawinkan dengan sapi bertanduk panjang berambut hitam. Maksudnya di sini dua sifat beda, yaitu satu ukuran dari tanduknya, yaitu pendek ataupun panjang, dan satu sifat berikutnya adalah warna dari rambut, berambut putih dan atau berambut hitam. Itu ya, jadi dua sifat berbeda. Nah, contoh berikutnya kita lihat lagi, tumbuhan mangga berbuah besar, rasa masam disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa manis. Di sini ada dua sifat beda, yaitu satu ukuran buahnya, entah itu mangga berukuran besar atau mangga berukuran kecil. Kemudian ada rasa mangganya. Rasa mangganya itu masamkah atau rasanya manis. Itu ya, sampai situ dulu contoh yang akan kita kerjakan nanti di soal. Baik. Sekarang perhatikan di layar. Di layar sudah ada satu buah contoh soal cerita mengenai persilangan dihibrida. Tanaman mangga berbuah besar, dalam kurung B besar rasa asam. M kecil. Nah, berbuah besar ini berarti sifatnya dominan, maka dituliskan dengan huruf yang besar, B besar dan B besar. Rasa asam ini berarti sifatnya resesif, maka dituliskan dia M kecil. Jadi penggabungannya ini langsung saja pun kita tulis B besar, M kecil, boleh. Tapi di soal ini dipisah agar lebih jelas. Nah, katanya disilangkan dengan tanaman mangga berbuah kecil. Berarti berbuah kecil ini kan kebalikan dari berbuah besar. Maka kalau di sini B besar, maka di sini dibuat di berbuah kecil, dibuat B kecil. Dan rasa manis. Rasa manis ini adalah sifat dominan dari rasa asam. Berarti kalau rasa asam dia M kecil, maka di sini kita buat M besar. Bagaimanakah perbandingan keturunannya sampai F2 atau generasi keduanya? Nah, untuk menjawabnya tinggal kita tulis jawab. Ya kan? Lalu kita buatkan parental pertamanya. Parental pertama tadi sifatnya itu ada besar dan asam. Ini dia dituliskan. Ini yang di atas ini besar dan asam, ini adalah fenotipnya, dituliskan di bawahnya langsung genotip, yaitu B besar, M kecil. Katanya disilangkan dengan mangga yang kecil tapi manis, ya kan? Jadi dia dituliskan B kecil, M besar. Nah, dari parental ini kita harus carilah namanya gamet, tulis G. Gamet dari ini B besar karena dia sama-sama besar atau homozigot, maka cara mengambil gametnya tinggal ambil salah satunya saja. Nah, jadi dia B besar, tulis. Kemudian sama, yang M kecil juga ambil salah satunya. Jadi dia di sini bergabung untuk satu induknya, yaitu gametnya B besar, M kecil. Nah, kita masuk ke induk yang berikutnya. Ini dia B kecil, M besar. Jadi kita tinggal ngambil satu-satu aja dari masing-masing sifat karena dia sama-sama homozigot. Berarti dia di sini B kecil, M besar. Kemudian udah langsung dapat F1-nya generasi pertamanya. Caranya adalah gamet dari induk yang pertama dan gamet induk kedua tinggal kita gabung. Cuman cara menuliskannya di sini kita satukan. B dengan B dan M dengan M. Satukan B besar, B kecil, M besar, M kecil. Dan penulisannya harus huruf besar duluan. Tidak boleh M kecil, M besar ya. Jadi dia hasilnya 100% B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini adalah genotipnya.
Lalu bagaimana dia fenotipnya? Fenotipnya itu kalau muncul sifat yang heterozigot seperti ini, sementara di soal tidak disampaikan bagaimana dia sifat keturunan pertamanya, maka boleh kita buat kesimpulannya ini mengikuti sifat yang paling dominan. Berarti jika ketemu B besar B kecil, kita boleh simpulkan ini sifatnya besar. M besar dan M kecil boleh kita simpulkan sifatnya manis. Berarti keturunan pertamanya 100% bersifat besar dan manis. Oke. Nah, tadi di pertanyaan kita disuruh mencari keturunan kedua, rasio fenotip dan genotip keturunan kedua. Bagaimana cara mencari keturunan keduanya? Maka keturunan pertamanya tadi yang sifatnya besar dan manis disilangkan dengan sesamanya. Ini dia ya. Parental kedua yaitu B besar B kecil M besar M kecil disilangkan dengan B besar B kecil M besar M kecil. Sama sifatnya sama-sama besar dan manis. Nah, kita cari masing-masing gamet untuk induk yang pertama dan induk yang kedua. Gamet induk yang pertama ada di sebelah sini. Perhatikan kursor yang ada di layar. Nah, di sini cara mencari gametnya. Kalau dia bentuknya kayak begini, kan besar kecil heterozigot kan. Kalau hetero gimana kemarin hetero keluarnya 2. Ya kan? Ini juga hetero atau beda besar kecil keluarnya 2. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Gitu kan? Berarti yang pertama B besar M besar, ya kan? Ini ke sini. B besar M kecil, ini ke sini. B kecil M besar, ini ke sini. B kecil M kecil. Ya kan? Nah, ini kan sama nih. Sama kan ya bentuknya. Ini sama ini disilangkan. Berarti gametnya ini sama dengan gametnya ini. Kan sama bentuknya. Lihat ya. Berarti kakak tuliskan ulang aja di sini. Besar-besar, besar kecil, kecil besar, ya. Kecil-kecil. Bagaimana F2-nya? Nah, kita harus membuatkan tabel seperti ini, lalu kita isikan di tabelnya itu di kolom yang di atas. Ini adalah gamet-gamet yang diambil dari induk yang pertama, yang di bawah sini memanjang ke bawah, gamet-gamet dari induk yang kedua. Lalu bagaimana kita mengisi tabel-tabelnya yang ada di sini? Perhatikan, cara mengisinya adalah ini, huruf B dari kolom yang pertama lah ya Miss bilangnya. Dari yang ditunjukkan kursor itu turun ke bawah sini, masuk ke kolom pertama. Kemudian B yang dari sini masuk lagi ke sini. Berarti nanti di sini tulisannya B besar, B besar. Kemudian M-nya juga masuk ke kolom yang sini yang dari atas, yang dari samping juga masuk ke sini. Ya, berarti nanti di sini M besar, M besar. Kalau digabungkan berarti jadi B besar, B besar, M besar, M besar. Begitu juga semuanya, seluruhnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengisi yang di bagian sini, kursor yang Miss tunjukkan ya, berarti ambil B dari yang atas, B kecil. Dari samping, B kecil. Berarti tulis nanti B kecil, B kecil. Kemudian di sini ada M kecil dan ada M besar. Penulisannya harus dibuat M besar, M kecil. Berarti nanti di sini tulisannya B kecil, B kecil, M besar, M kecil. Oke ya. Nah, ini dia contoh-contohnya. Nah, jika kalian belum memahami pasti, silahkan ulang kembali part yang Miss jelaskan tadi dan kalian latih atau catatkan di buku catatan kalian tanpa melihat contoh dari layar. Jadi kalian isi sendiri. Kemudian nanti setelah kalian isikan, baru kalian cocokkan jawabannya dengan yang ada di layar ini. Oke? Yang pertama, kita harus melihat rasio atau perbandingan dari genotip. Genotip itu adalah ya ini semua yang kita tuliskan dalam bentuk huruf itu adalah genotip. Jadi kita hitung yang B besar, M besar ada berapa biji di dalam semua tabelnya ini, kemungkinan anaknya.
Ya kan, kita hitung. Kemudian yang B besar, M besar, M kecil, kita hitung lagi yang serupa dengan ini yang mana. Gitu ya, kita hitung. Nanti hasilnya, nah perbandingan genotifnya, hasilnya nanti adalah seperti ini. Inilah dia ya. Jika kita jumlahkan, maka ini hasilnya harus 16. Kita jumlahkan ya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 1, 10. 10 tambah 2, 12. Tambah 1, 13. Tambah 2, 15. Tambah 1, 16. Nah, benar berarti kita tidak ada ketinggalan atau tidak terhitung. Karena di tabel yang sebelumnya kita kerjakan tadi, dia memang ada 16 jenis jumlah anaknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke rasio fenotif atau perbandingan fenotif. Fenotif itu adalah sifat yang muncul atau sifat yang nampak. Misalnya, ini dia, besar dan manis. Dia jumlahnya ada 9. Dari mana kita tahu ada 9? Nah, tadi kan di awal misalnya kita ketemu dengan huruf B besar, ini sudah pasti sifatnya besar, ya kan? Berarti ini besar dan manis. M besar sudah pasti manis juga. Kalau sifat yang ini, B besar sudah pasti manis. Nah, kita ketemu sifat yang heterozigot, M besar, M kecil. Apakah dia manis? Benar, dia manis. Berarti ini dengan ini sifatnya sama. Kita tinggal tambahkan 3. Yang ini, B besar, B kecil, sifatnya besar. M besar sifatnya manis. Berarti ini juga sama sifatnya dengan ini. Tadi sudah 3, kita tambah ini 2. Berarti ada 5. Nah, kemudian B besar, B kecil. B besar, B kecil juga sifatnya besar. M besar, M kecil juga sifatnya manis. Berarti ini juga tergolong dengan satu kelompok yang ini. Yang ini. Berarti jumlahnya semuanya ada 9 ya. Sementara yang ini B besar, M kecil, ini dia buahnya besar tapi dia tidak manis atau sifatnya asam. Berarti ada sifat buah yang seperti itu kan. Buahnya besar tapi rasanya asam. Sama yang di sampingnya juga B besar, B kecil, M kecil. Ini buahnya besar, sifat rasanya asam. Berarti ini sejenis buahnya. Kemudian yang ini udah berbeda ya, karena ini sudah kecil, buahnya kecil. Nah, berarti ini yang sama, berarti ini kita harus jumlahkan. Berarti ada 3 ya. Berarti buahnya nanti yang besar, tapi asam rasanya ada 3. Kita tulis, inilah dia. Kemudian ada kecil dan manis. Nah, di sini ini B kecil berarti buahnya itu kecil. M besar berarti rasanya manis. Di sampingnya B kecil, M besar, M kecil juga dia buahnya kecil tapi rasanya manis. Sementara yang ini kecil tapi dia asam. Nah, berarti ini tidak tergolong dengan yang ini. Yang kita jumlahkan hanya ini. Berarti 1 tambah 2 adalah 3. Berarti ada sifat buahnya nanti yang kecil dan manis sebanyak 3. Dan yang terakhir sudah pasti hanya 1 tinggal. Yang kecil dan asam sebanyak 1. Nah, inilah dia perbandingan fenotifnya. Berarti besar manis ada 9, besar asam ada 3, kecil manis ada 3, dan kecil asam ada 1. Setelah kalian memperhatikan dan menonton video yang barusan, kalian pasti sudah lebih jelas kan untuk mengerjakan bagaimana persilangan dihibrid pada genetika. Nah, jadi sekarang kalian harus mengerjakan satu latihan seperti yang ada di layar dan kalian harus mencatatkannya sesuai dengan jalan yang sudah dijelaskan di buku catatan kalian. Kemudian kalian harus mengupload ke Google Classroom. Selamat mencoba, selamat belajar, sekian dan terima kasih.